Bapak Ibu semuanya, Happy Sunday. Senang bisa hadir pagi hari ini dengan sehat dan sukacita. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, boleh kasih tos kiri kanannya, katakan Happy Sunday. Hai, apa kabarnya? Haleluya. Apa kabarnya semua? Baik? Kita sudah sampai di bulan Juni, tak terasa kita sudah, sebentar lagi sudah mau Natal lagi. Kita sudah berada di minggu kedua di bulan Juni. Kita belajar hal yang sama, ask right, bertanya dengan tepat. Kita mau menerima jawaban dari Tuhan, tapi saya percaya bulan ini kita lebih didewasakan lagi sama Tuhan. Karena kita bukan mau mendengar dan fokus pada jawabannya saya, tapi kita mau rindu akan hadirat Tuhan, amin. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami dapat hadir di tempat ini dengan sehat dan sukacita, semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau meninggikan, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah-tengah kami, beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan Yesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kami datang dengan kelembutan hati kami Tuhan Yesus. Ini kami bejana-Mu yang siap dibentuk. Pakai kami Tuhan. Here we are Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes, Lord. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Wow. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Yes, Lord. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap jadi bejana-Mu. Thank you Jesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran
self-arranged like me, Jesus. You're my salvation. Once was lost, but now was blind, but now I see. Oh, I can see your light. Oh, I can see. Yes, Lord, your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus. Wow, thank you, Jesus. Here we are, Lord, broken and perfect people. Kami jauh dari kata sempurna, Tuhan. Mungkin pagi ini kami datang dengan terluka, cemasan, takutan, Tuhan. We are far from you, Jesus. Tapi pagi ini, Tuhan, kami datang mengangkat dan menghadapkan wajah kami ke arah-Mu, Tuhan Yesus. Melihat kasih yang begitu besar dan melebihi akal pikiran kami, Tuhan. Looking right at us with that love. We honor you in this place. In Jesus' name we pray. Amin. Siapa memuji Tuhan, saudara? Coba terus kanan kirinya tanyakan, kamu bersuka cita enggak? Begini. Siap melambaikan tangan buat Tuhan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat satakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelung. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora.
punya sukacita? Masih kuat? Mari kita puji dia lebih lagi. Come on. Kami percaya Tuhan. Kami puji Allah yang luar biasa. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu dan kota perlindungan. One, two, three, jump. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia apa? Tuhanlah, Tuhanlah kuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hati percaya sebab dia apa? Kaulah benar dan juga apa? Dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Sebab kasih setiamu Tuhan sampai kawan-kawan. Kami percaya Bapa bahwa Kau sungguh baik. Hati kami mau mengimani Tuhan. Dalam low season kami, high season kami, Kau selalu membela kami. We love you and honor you in this place. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. One, two, three, jump. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu kasih setia. Sama-sama. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juni pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Ibadah IFGF Men akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni pukul 5 sore bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengangkat doa-doa kita, mari kita naikkan persembahan kita ke Tuhan. Thank you, Jesus.
berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mengangkat doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan, benar ya Bapa, Kau adalah Tuhan yang berjanji, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik. Ini kami Bapa mau mengangkat semua Bapa doa syafaat-Mu di pagi hari ini, di minggu kedua di bulan Juni ini Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati bersama-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami, yang kadang-kadang kami yang menjauh dari-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika beberapa minggu ini kami Tuhan menjauh daripada-Mu. Bahkan kami mungkin banyak berbuat dosa yang tidak kami sengaja Tuhan. Sebelum kami mengangkat doa kami Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, pengampunan-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Karena kami tahu juga Tuhan, Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Dan agar tidak terhalang berkat-berkat yang akan anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau Bapa, pribadi lepas pribadi kami tidak hanya suam-suam kuku Bapa. Kami mau menyala Tuhan. Kami mau berapi-api untuk melayani Engkau Bapa. Dimanapun kami berada Bapa, bukan hanya di gereja ini Tuhan. Di mana Engkau menempatkan kami Bapa, di pekerjaan kami Bapa, di rumah tangga kami, di sekolah kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau baik dan kami mau bersedia Bapa menjadi volunteer-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau juga mengajarkan kami Tuhan untuk terlebih dahulu melayani orang-orang Tuhan yang dekat akan kami, bahkan orang-orang yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara dan saudari kami yang masih sakit Tuhan. Kami melihat Bapa, mujizat-Mu terjadi buat Ibu Siska Tuhan. Kami juga rindu Bapa, mujizat-Mu terjadi buat saudara-saudara kami yang lain di dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan. Baik itu Bapa, kepada saudara kami Bapak kami Haryanto Bapa, anak kami Willy Hiskia, Bapak kami Bapak Cecep Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat kakak kami Kak Iren Tuhan. Dan juga yang lain Pak Handoyo Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Terjadi jugalah mujizat-Mu buat mereka Tuhan. Kau hadir menjadi penyembuh buat mereka Tuhan. Kau hadir menjadi jawaban atas doa-doa mereka Tuhan. Karena kami juga rindu Tuhan, mereka dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi-Mu Tuhan, generasi penerus-Mu di tempat ini Tuhan. Anak-anak kami dari yang kecil Bapa, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah berkuliah Tuhan, bahkan yang bekerja, mungkin yang jauh dari kami Tuhan. Kami memohon berkat perlindungan-Mu terjadi buat anak-anak kami Tuhan. Kami juga teringat buat anak-anak kami yang akan menghadapi ujian di hari Senin ini Tuhan. Mungkin di minggu-minggu ini Tuhan untuk akhir semester Tuhan. Kami memohon dengan rendah hati Tuhan, turunlah urapan-Mu buat anak-anak kami Tuhan, agar mereka dapat menjawab ujian dengan tepat. Kami percaya Bapa, roh hikmat daripada-Mu Tuhan,
turun atas anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami yang bertanggung jawab Bapa. Sebagai pelajar Bapa, mereka dapat mempertaruhkan semuanya Bapa di kertas ujian mereka. Dan melalui ujian yang mereka hadapi Tuhan, mereka katakan Engkau baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka Tuhan. Karena kami tahu Bapa, masa depan anak-anak kami ada di tangan pengasihan-Mu. Engkau bentuk anak-anak kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Terutama berguna di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Yang mungkin membutuhkan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau Bapa membuka lowongan pekerjaan Tuhan. Yang sesuai dengan skill mereka Tuhan. Bahkan yang sesuai dengan kekreatifan mereka Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan yang mereka akan dapatkan Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tempat ini Tuhan buat pasangan Bapa yang membutuhkan keturunan Tuhan. Mungkin mereka telah lelah Tuhan, mungkin mereka telah jemu Tuhan untuk memohon Bapa kehadiran seorang keturunan di hadapan keluarga mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka lemah Tuhan, berikan kekuatan dan harapan Bapa. Karena kami tahu Bapa janji-Mu tidak pernah Bapa gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau tanamkan benih ilahi di dalam kandungan ibu yang membutuhkan, yang merindukannya Tuhan. Dan anak ini akan hadir di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini Tuhan terbelenggu Tuhan. Biarlah Engkau yang membebaskan mereka dari setiap belenggu mereka. Dan Engkau hadir menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Mungkin ada hubungan-hubungan yang retak Tuhan. Pemulihan hubungan terjadi Bapa, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri Tuhan, antara saudara dan saudari Tuhan. Engkau Tuhan memulihkan hubungan ini Bapa. Biarlah melalui apapun itu Tuhan, mereka menyatakan Tuhan, pemulihan terjadi buat kehidupan keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bangsa di mana kami berdiri Tuhan. Bangsa di mana kami berada Tuhan. Perlindungan-Mu terjadi buat bangsa Indonesia. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Biarkanlah Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Setiap pemimpin Tuhan, otoritas-Mu terjadi Bapa, agar mereka dapat memimpin dengan roh takut akan Engkau. Baik presiden kami Tuhan, baik anggota DPR kami, baik menteri-menteri kami semua Tuhan, RT RW Tuhan. Biarlah mereka dapat Bapa memerintah dengan takut akan Engkau. Keadilan dan kemakmuran terjadi buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Batam, kota di mana kami berada Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi buat kota Batam Tuhan. Kau melawat kota Batam Bapa. Kota yang menjadi kota yang takut akan Engkau Tuhan. Kota yang menjadi aman Tuhan. Kota yang menjadi makmur Tuhan. Kami berdoa juga setiap investor-investor Tuhan. Bila mereka dapat mengirimkan modalnya Tuhan untuk membuka lowongan pekerjaan Tuhan di kota Batam. Agar kota Batam Bapa makmur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan Bapa. Mungkin yang pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati orang-orang Bapa yang memberikan persembahannya Tuhan. Biarlah Engkau Bapa memberikan rezeki kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya Bapa melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu juga dipermuliakan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di atas segalanya biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Di dalam gerak. Silakan dulu. Kau datang menguatkan janji-Mu selalu serta-Mu. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal.
Begitulah Tuhan, janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus turun atas kami yang kami peringati pada hari ini.
biarlah roh itu yang menguasai kami, hati kami, pikiran kami. Dan biarlah Bapa, Engkau disukakan, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan. Karena Engkau layak terima itu semua ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita di dalam satu tema ask right, meminta yang benar. Untuk hari ini saya memberikan satu topik ketika doa berubah menjadi tekanan. Diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8. Sebelum masuk ke sana, sebagai pengantar, bolehlah ya, sambil memperingati turunnya Roh Kudus. Walaupun kita sepertinya enggak ada lagu Roh Kudus dari tadi, saudara. Saya bacakan satu puisi supaya agak beda ya, ketika Roh Kudus turun. Tapi judulnya Raja yang Kami Minta. Mereka datang. Debu menempel di kaki mereka. Mata penuh permintaan. Hati yang menginginkan perubahan. Samuel, kami butuh raja. Seperti bangsa lain yang memimpin, yang berperang. Mereka melihat kekuatan manusia. Pedang, tahta, mahkota. Tapi mereka lupa siapa yang membuka laut, siapa yang membelah gunung, siapa yang memberi roti dari surga tanpa perlu istana, tanpa perlu tentara. Samuel menghela napas. Langit seakan diam. Ia tahu ini lebih dari sekedar permintaan. Ini penolakan, bukan pada dirinya, tetapi pada Dia yang memerintah tanpa batas. Dan Tuhan berfirman, peringatkan mereka Samuel. Beritahu mereka apa yang akan terjadi. Seorang raja akan mengambil putramu, tentara dalam perang yang tak henti. Putrimu, pelayan dalam istana yang tak pernah cukup. Ladangmu bukan lagi milikmu. Anggurmu diminum bukan untuk keluargamu. Kebebasanmu bukan milikmu. Ini bukan berkat. Ini bukan perlindungan. Ini adalah kuasa manusia yang menggantikan Tuhan. Namun mereka tetap bersikeras. Harus ada raja. Kami ingin melihat pemimpin kami. Kami ingin seperti bangsa lain. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Dan Tuhan dalam kesedihan lebih dari kemarahan mengizinkan mereka berjalan. Oh Israel, tidakkah kau mengerti? Yang kau tolak bukan sekedar nabi, tetapi raja yang tak pernah meninggalkanmu. Yang kau usir bukan sekedar pemimpin, tetapi Dia yang selalu menyelamatkanmu. Dan ketika kelak kau menangis dalam penderitaanmu,
Ketika raja yang kau pilih tidak lagi mendengarkan keluhanmu, Tuhan akan tetap ada. Menunggu, menanti, seperti seorang bapa yang tetap mengasihi anak-anak yang berpaling darinya. Israel meminta raja. Tuhan memberi. Namun hatinya tetaplah raja. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kami mengerti bagaimana meminta. Biarlah kami mengerti bagaimana kadang ketika meminta kami menolak Engkau. Ampuni kami kalau seringkali itu terjadi. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mengerti bagaimana kami seharusnya meminta kepada Engkau, Allah yang terus sesungguhnya memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam topik ketika doa berubah menjadi tekanan, ini sesungguhnya saya melihat dari kitab 1 Samuel pasal 8 secara keseluruhan, kalaupun hanya beberapa ayat yang akan kita perlihatkan pada hari ini. Saya berharap puisi yang tadi saya sampaikan bisa mewakili 1 Samuel pasal 8 secara keseluruhan. Di dalam ayat 8, dalam ayat 5 dan 7 sampai 7 dikatakan begini, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara, di sini kalau kita perhatikan, beberapa ayat ini menegaskan bahwasannya orang Israel yang hidup di bawah pimpinan Tuhan sesungguhnya ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka menolak kepemimpinan Tuhan. Apakah kita, saudara dan saya pernah mengalami penolakan? Saya pernah, saudara. Mungkin saudara juga pernah. Bisa saja di dalam pelayanan sekalipun penolakan terjadi, saudara. Mungkin kita merasa begitu sakit ketika ditolak, apalagi dalam pelayanan. Nah, Tuhan yang hadir memerintah di dalam kebenaran juga ditolak, saudara. Kita baca ayat 19 sampai 20. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Sebelumnya di ayat 11 sampai 18 sampai 17, saudara, Samuel menceritakan, menyampaikan apa yang akan mereka alami kalau ada raja di tengah-tengah mereka. Tadi di dalam puisi saya sebutkan, putramu tentara dalam perang. Yang enggak henti, itu terjadi terus, saudara. Itu kalau kita baca di ayat 11 sampai 17, dia itu akan cerita seperti itu.
Putrimu pelayan dalam istana yang tak pernah cukup. Ada saja kerjaan, ada saja yang harus dilakukan. Gak henti-henti. Ladangmu bukan lagi milikmu, milik raja. Anggurmu bukan kamu lagi yang minum. Kebebasanmu gak ada lagi. Nah, tapi saudara, di ayat 19 ini, mereka tetap menolak mendengarkan apa yang Samuel sampaikan, saudara. Tidak, harus ada raja atas kami, katanya. Saudara, hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Momen di mana Allah mencurahkan kuasa dan kehadirannya untuk menghibur, untuk hadir, untuk memampukan setiap kita umatnya, saudara. Dicurahkan atas kita seperti apa yang menjadi janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kisah para Rasul pasal 1. Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah, bukan saudara. Tapi ini pengingat bahwa Roh Kudus hadir untuk menuntun kita, saudara, dalam banyak hal. Termasuk dalam kehidupan doa. Bagaimana kita meminta. Namun saudara, seringkali bukan dipimpin Roh Allah. Malah kita dipengaruhi oleh tekanan dunia. Doa berubah menjadi tekanan. Permintaan berubah menjadi paksaan. Tidak harus ada raja atas kami. Ini permintaannya, saudara. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kalaupun Efesus 2:10 katakan bahwasanya kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada banyak pekerjaan baik yang kita pikirkan, mungkin itu yang kita minta, yang kita pikirkan. Padahal lanjutannya pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tapi bukan itu yang kita minta, saudara. Mungkin untuk tiap-tiap orang berbeda. Tapi kita mau katakan tidak harus ada raja atas kami. Mauku ini. Saudara, pada hari ini ayo kita bertanya. Apakah doa kita benar-benar dipimpin Roh Kudus? Atau didorong keinginan duniawi kita? Seperti orang Israel ini, saudara. Mau mengikuti bangsa-bangsa lain. Kita mau seperti orang-orang lain. Gambaran yang diperlihatkan orang-orang lain, kita mau itu ada dalam hidup kita. Padahal Tuhan merancangkan tiap-tiap orang unik, saudara. Ada seorang anak muda namanya Tatanka Iyotake. Dia berdoa. Dia minta supaya mendapatkan promosi di tempat kerjanya. Dia merasa udah lama kok gak pernah ada promosi. Rekan-rekan kerjanya sudah jauh lebih tinggi posisinya dari dia. Dia berdoa. Tapi kemudian apa yang dikerjakannya berbeda dengan apa yang dia doakan. Dia gak sabar menunggu waktu Tuhan. Dia mulai melakukan tekanan kepada atasannya. Dia membangun kekuatan kelompok politik kantor, saudara. Dia mengorbankan nilai-nilai imannya. Memang kemudian dia dapat promosi. Tapi promosi dengan harga yang begitu mahal. Tatanka stres. Dia memkompromikan etika yang dulu dia jaga.
Dia memaksakan cara-cara yang dia mau. Sampai akhirnya dia merasa kalaupun promosi dia terima, tapi dalam pekerjaan selanjutnya dia merasa hampa, saudara. Sampai satu hari dia membaca Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Tatanka terkejut. Beberapa waktu kemudian dia renungkan ini dan dia bertobat, saudara. Dia menyerahkan karirnya kepada Tuhan. Dia belajar mau percaya kepada Tuhan. Dia coba menyelaraskan apa yang dia kerjakan seperti apa yang dia doakan. Gak lama, rasa hampa itu mulai berkurang, saudara. Dia bisa menikmati damai ketika dia bekerja. Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan yang bengkok-bengkok, ternyata itu menguras banyak energi, saudara. Tatanka merasa begitu lelah. Promosi ada, tapi sepertinya apa yang dia dapatkan enggak sebanding dengan energi yang habis untuk itu. Kehampaan itu jauh ternyata menguras semua yang sepertinya apa yang tadinya dia harapkan. Beda. Doa, pelayanan perlu tercermin dalam laku, dalam perbuatan, harus selaras. Gak bisa kita bilang kita mendoakan sesuatu, tapi kemudian kita mungkin lupa. Kita tidak semangat di dalamnya. Doa, tapi kemudian apa yang kita lakukan beda. Nah, ini menunjukkan kita nggak serius di dalam doa kita. Ketika kita sampaikan proposal asal-asalan, tidak serius, ya kita nggak bisa berharap proposal itu terjadi, saudara. Pertama kita ingin melihat keinginan yang mengikuti kebiasaan. Tadi kita lihat, saudara, di ayat 5 dikatakan begini, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Orang Israel datang kepada Samuel menyodorkan fakta. Engkau sudah tua, ya. Samuel sudah tua, benar, itu fakta. Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Ya, kalau kita baca, kelihatan kedua anaknya ya memang beda. Mereka berlaku tidak benar. Nah, fakta itu disodorkan kepada Samuel. Samuel sudah tua, anak-anaknya tidak hidup benar. Nah, setelah itu baru kemudian mereka menekan dengan proposal, dengan permintaan mereka, saudara. Mencari apa yang orang lain miliki akan membawa kepada keserupaan. Mengenali apa yang Tuhan berikan akan membawa kepada transformasi. Slide berikutnya ya, saudara. Kalau orang-orang yang kita buat menjadi standar bagi kita, saudara, kita akan menjadi sama seperti orang itu. Karena itu yang akan kita kejar.
orang Israel membuat bangsa-bangsa di sekitar mereka menjadi standar mereka. Sehingga apa? Ya seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka lah yang terjadi. Sering ada kerusuhan, sering ada peperangan, sering ada iri hati. Yaitu karena itu yang ada di sekitar mereka. Kalau kehendak Tuhan yang diikuti, perubahan ke arah yang lebih baik, transformasi akan terjadi. Enggak kembali lagi kepada kerusakan, saudara. Bangsa Israel sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi umat yang berbeda. Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu Tuhan mau memerintah mereka secara langsung. Tuhan yang menjadi raja mereka. Yakub sesungguhnya sudah nubuatkan ini kepada keturunannya. Kalau kita baca, saudara, di Kejadian 49 ayat 10. Tapi raja yang dinubuatkan di situ kalau kita perhatikan tekstualnya secara berhati-hati, yang dimaksudkannya raja di sana adalah menunjuk kepada Mesias. Tetapi mereka mengartikannya seperti raja-raja bangsa-bangsa lain, saudara. Terjadi raja-raja seperti bangsa yang lain. Tapi apakah ini raja yang sah? Tidak, saudara. Karena Tuhan tidak maksudkan itu sesungguhnya. Nah, orang Israel banding-bandingkan bangsa lain. Jadi mereka mau seperti itu juga ada bagi mereka. Bukankah cerminan ini juga terjadi pada kita? Kalaupun kita bilang kita orang percaya. Kita seringkali juga didorong, mau serupa dengan yang lain. Punya seperti orang lain punya. Apalagi sekarang, media sosial. Menunjukkan ada banyak hal yang keren-keren, saudara. Siapa sih yang di IG-nya, di Instagram-nya, di Facebook-nya enggak tunjukkan yang keren-keren? Tapi apakah setiap hari dia seperti itu? Kan enggak, saudara. Kepalsuan yang ditunjukkan. Tapi itu yang kita kejar. Kalau kita perhatikan di Keluaran pasal 32, ketika Musa dianggap orang Israel berlama-lama di atas gunung bersama dengan Tuhan, saudara, mereka menjadi kesal. Kemudian mereka melihat sekeliling mereka punya Tuhan yang bisa dilihat. Sedangkan Tuhan yang Musa perkenalkan gak bisa mereka lihat. Karena itu mereka minta dibuatkan anak lembu emas. Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain. Punya Tuhan yang bisa mereka lihat. Budaya kafir di sekitar mereka, itu yang mereka ikuti. Budaya seperti apa yang kita ikuti sekarang? Kalau kita perhatikan Daniel pasal 3, ketika ada tekanan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, supaya juga mengikuti budaya, bahkan kepercayaan, menyembah kepada raja, kepada patung yang raja buat. Tapi mereka enggak mau. Pilihan. Sadrak, Mesak, Abednego siap berbeda. Walaupun mungkin harus mengalami yang tidak mudah. Tapi orang yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mungkin sesaat sepertinya
sakit. Tapi pertolongan Tuhan hadir, saudara. Memang mereka dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Tapi pertolongan ada, mereka enggak hangus. Ketika mereka keluar, aroma hangus itu tidak ada, saudara. Pakaian mereka tidak apa-apa. Pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayo, jangan menjadi serupa dengan dunia, saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada manusia yang tahu pikiran Tuhan, saudara. Tapi Roh Kudus memberi kita pikiran Kristus. Kalau kita yang sudah belajar di kelas KAM, belajar di bab 4 tentang Roh Kudus, saudara, kita menjadi mengerti. Ya, Roh Allah itulah yang menyelidiki. Sehingga kita mengerti pikiran-pikiran Kristus. Kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, yes, good. Tapi yang bagaimana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena itu kita perlu peka. Yang mana yang Tuhan siapkan untuk kita, saudara. Nah, belajar untuk peka itu sangat penting, saudara. Kami punya 3 anak, beda semua. Kerinduan, cita-cita beda, saudara. Masing-masing mungkin ya dengan cara yang mereka pahami. Ada yang menggunakan logika jauh lebih banyak. Ya karena memang kalau secara IQ dia jauh lebih tinggi. Dia lakukan cara-cara yang dia pandang baik. Tetapi kemudian ternyata ada banyak hal yang membawa dia kepada hal-hal yang begitu sakit. Sampai ketika dia peka mendengarkan suara Tuhan dengan berbagai hal. Ya termasuk ya kita memang sering juga ngobrol, kita chat, mungkin kadang-kadang cukup sering kita sampaikan firman Tuhan. Ya. Tapi ternyata enggak semua yang kita sampaikan itu langsung dapat diserap, ditangkap, diikuti, saudara. Tapi jangan pernah jemu, terus sampaikan. Kepada anak-anak ya perlu terus kita sampaikan, saudara. Sehingga mungkin ada 1-2 kesempatan yang kemudian dapat dia tangkap. Sehingga dia bisa begitu percaya bahwasanya ada perubahan yang perlu dia lakukan. Dia berani untuk mengakui kesalahan-kesalahan. Kemudian dia berani menghubungi orang-orang untuk juga memberikan maaf bagi orang yang sebelumnya begitu menyakitkan, menyakiti. Sehingga apa, saudara? Kemudian dia merasa dilepaskan, dibebaskan. Dan lebih mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan, saudara. Kalau dulu dia berpikir apa yang bisa kudapatkan, kemudian berubah. Sekarang dia banyak memberikan waktunya untuk orang-orang.
Walaupun kadang-kadang itu juga bukan sekedar menyita waktu, tapi juga biaya, saudara. Sabtu kemarin dia pergi sampai jauh, pergi ke tempat yang lebih jauh, dia mau ketemu orang. Dia berusaha membangun komunitas di mana dia bisa menghubungkan orang-orang untuk rencana yang baik. Nah, saya pikir kalau kita tidak peka, kita akan sulit untuk bisa berubah, saudara. Karena itu, ayo kita juga mau minta Roh Kudus memberikan pikiran-pikiran Kristus itu masuk, melekat. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita tidak lagi melihat dengan kacamata dunia, tidak melihat dengan kacamata logika, tapi kita melihat seperti bagaimana Tuhan melihat. Pekerjaan-pekerjaan baik ada banyak, tapi tidak pas untuk setiap orang. Karena Tuhan berikan talenta berbeda, Tuhan berikan bakat berbeda, Tuhan berikan kemampuan berbeda untuk tiap orang. Dan kemudian keberbedaan itu semua sesungguhnya untuk melakukan pekerjaan baik bersama-sama. Sehingga Tuhan yang dimuliakan. Nah untuk itu saudara, kita harus bisa paham Tuhan memanggil kita untuk apa. Jadi ayo kita mengundang supaya kita benar-benar memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, Tuhan mengabulkan permintaan, saudara. 1 Samuel pasal 8 ayat 7 katakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara, kembali kalau kita mendalami ketika Yakub menubuatkan tentang raja lewat Yehuda, saudara sesungguhnya dia menunjuk kepada Mesias, kepada Kristus, saudara. Itulah raja yang sesungguhnya. Itulah seharusnya raja yang sah bagi Israel. Itulah yang Tuhan maksudkan ada untuk memimpin Israel selamanya. Tetapi orang-orang Israel memilih yang berbeda. Nah di sini di ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah. Raja yang sah itu yang mereka tolak. Mereka mau raja-raja kecil yang bisa mereka lihat, bisa mereka sentuh. Saudara, terkadang Tuhan mengabulkan permintaan kita, walau permintaan itu sesungguhnya bukan permintaan yang terbaik. Tuhan maunya seharusnya yang terbaik. Tapi ketika proposal itu sampai juga, nah seperti apa yang di ayat 7 ini, kadang-kadang itu diizinkan, saudara. Tapi kita harus tahu, itu bukan berkat. Tapi Tuhan izinkan menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus bisa juga melihat satu pelajaran dari apa yang Israel alami, saudara. Ketika doa kita berpusat pada ego dan bukan kehendak Allah, jawaban yang kita terima bisa menuntun kita kepada penyesalan, saudara. Kalau kita baca 1 Samuel 8 ayat 18, akhirnya mereka akan menyesal dan mereka akan berteriak. Mereka nyesal untuk apa yang mereka minta, saudara. Tapi di ayat 18 dikatakan, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.
permintaan kita yang salah itu akhirnya diizinkan terjadi, menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita teriak minta tolong, Tuhan biarkan dulu. Kamu harus belajar. Ketika seorang anak jatuh, kita angkat berdiri, jatuh lagi angkat berdiri. Tapi kalau terus itu kita lakukan, dia akan nunggu kita untuk berdiri, saudara. Tapi ketika ada waktu kita biarkan, dia akan berusaha bangkit sendiri. Anak yang hilang, saudara. Dia memaksa mendapatkan warisan lebih awal dari orang tuanya. Akhirnya bapaknya memberikan, tapi apa? Akhirnya dia menyesal. Habis semua. Dia kelaparan, saudara. Ketika di padang gurun orang Israel dalam bilangan, mereka minta daging. Padahal Tuhan sudah berikan banyak roti bagi mereka, mana yang gak pernah mereka kenal sebelumnya. Roti dari surga Tuhan berikan banyak. Tapi karena rakusnya, mereka ingat-ingat yang lain, minta daging. Tuhan beri. Bilangan pasal 11, saudara. Tuhan izinkan mereka memuaskan nafsu mereka untuk mendapatkan daging. Tuhan berikan banyak sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya apa? Mereka muak melihat daging. Mereka sakit, saudara. Mereka akhirnya menyesal. Mazmur 106 ayat 15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Tapi ini sesungguhnya, saudara, kalau kita perhatikan di sana, saya coba melihat karena ketika membaca dalam terjemahan baru bahasa Indonesia ini, ada sesuatu yang saya pikir mengganggu dalam pikiran saya. Karena itu saya coba lihat di bahasa aslinya, dikatakan di sana razon, kekurusan. Dan kalau kita lihat tafsirannya, sesungguhnya kalau kita lihat terjemahan baru ini kelihatannya Tuhan itu jahat. Didatangkannya penyakit paru-paru. Enggak, Tuhan enggak jahat, saudara. Tapi karena mereka minta daging, padahal Tuhan sudah berikan sesuatu yang baik bagi mereka, roti surga. Nah kemudian Tuhan izinkan, tapi oleh nafsu kerakusan mereka, mereka memakan lebih dari yang seharusnya. Ya, sakit, wajar-wajar saja. Jadi bukan Tuhan yang mendatangkan yang jahat bagi mereka, nafsu mereka. Murid-murid Yesus pernah disuruh menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-8. Mereka enggak buru-buru, saudara. Mereka ikuti yang Yesus katakan. Setelah mereka tunggu, baru mereka melayani. Sehingga mereka dalam pelayanannya dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kemudian Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Terjadi mujizat. Orang mendengar apa yang dikatakan di dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, bukankah sekarang juga Tuhan bisa pakai saudara supaya orang-orang mendengar di dalam bahasa mereka, menjadi percaya dan diselamatkan? Bisa, saudara. Kalau saudara sudah ikut kelas KAM, harusnya cukup. Kemudian saudara akan ketemu dengan orang
berbahasa Indonesia, terangkan kepadanya tentang janji Allah. Terangkan kepadanya tentang keselamatan yang Yesus berikan di dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita tidak bisa seperti ketika pencurahan Roh Kudus yang pertama. Tapi ketika saudara bisa mengerti bahasa Mandarin, saudara bisa sampaikan kepada orang yang berbahasa Mandarin tentang keselamatan itu. Bukankah ada banyak orang di Indonesia kesulitan, masih sulit memahami bahasa Indonesia, tapi dia memahami bahasa daerahnya. Bukankah saudara bisa Tuhan pakai untuk itu? Saudara, jangan terburu-buru. Ketika Yesus katakan tunggu, ya tunggu. Kita perlu peka. Tapi kadang orang memaksa membuat keputusan tanpa mencari hikmat Tuhan. Terburu-buru membangun hubungan, akhirnya hubungannya berantakan, saudara. Terburu-buru dalam menerima pekerjaan, nggak pernah bisa ibadah, saudara. Terburu-buru investasikan sesuatu, ternyata ya janjinya keren, tapi ternyata penipuan, saudara. Orang Israel akhirnya kemudian ternyata kecewa, teriak-teriak. Tapi firman Tuhan katakan, ya dia tidak dengarkan sementara, saudara. Dia izinkan apa yang mereka minta, memberikan pelajaran kepada mereka. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup pribadi, di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan bergereja. Ada banyak pelajaran sesungguhnya yang bisa kita dapatkan, saudara. Supaya apa? Supaya kita ke depan menjadi lebih baik, lebih maju. Yang ketiga, ketidaksabaran menumbuhkan kepemimpinan yang salah. 1 Samuel 8 ayat 19-20. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Ketidaksabaran, pemaksaan membuat bangsa Israel salah menilai arti kepemimpinan, saudara. Dia pikir seperti raja di sebelah, raja yang mereka perlukan, enggak. Mereka ingin jaminan segera. Mereka mau raja mereka itu bisa mereka lihat. Banyak orang Kristen mencari solusi cepat, bukan pimpinan Tuhan. Mungkin kita juga termasuk di situ, saudara. Pokoknya yang cepat sajalah. Padahal ketika Tuhan mau naik, dia katakan, tunggu, nantikan Roh Kudus. Di 1 Samuel pasal 13, saudara, pernah raja yang kemudian hadir di tengah-tengah Israel, Saul. Dia nggak sabaran ketika mau perang. Persembahan yang seharusnya dipimpin oleh Samuel, tapi karena Samuel belum muncul, dia nggak sabar, dia takut nanti musuh datang. Akhirnya apa? Dia
berperan sebagai imam memberikan persembahan. Tuhan marah, saudara. Raja punya role sendiri, imam punya role sendiri, berbeda. Jangan dicampur adukan. Masing-masing role kita harus kita pahami. Karena Saul, raja yang kemudian Tuhan izinkan hadir itu, melanggar role-nya. Maka kerajaan Israel menjadi hancur, saudara. Bukankah Bapak orang yang percaya juga pernah melakukan kesalahan? Ketika apa yang Tuhan janjikan sepertinya belum ada. Anak yang dijanjikan belum ada. Kemudian dia melakukan kesalahan. Mengikuti apa yang Sarah katakan. Sehingga lahir keturunan yang kemudian terus menjadi pertentangan sampai saat ini, saudara. Ketidaksabaran. Yesaya 40:31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ayo nantikan Tuhan, dia akan berikan kekuatan baru. Kita tidak akan menjadi lelah karenanya, saudara. Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, saudara. Banyak orang bergumul mencari janji Tuhan, lalu mengambil keputusan sendiri, beda. Seperti ilustrasi tadi tentang tatanka itu, saudara. Apa yang dia doakan dia minta, tapi dalam perbuatan, dalam lakunya beda. Gak sabar. Nah yuk, kita mau mempercayai waktu Tuhan. Kalau kita percaya waktu Tuhan, apa yang dia berikan itu akan langgeng, saudara. Tidak seperti kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Saul. Hanya sebentar, saudara. Tuhan mau berikan bukan solusi sementara. Karena itu sesungguhnya sejak awal, raja yang dimaksudkan adalah Mesias, Kristus Yesus Tuhan. Jadi ketika doa berubah menjadi tekanan, saudara, mungkin kita akan mendapat sesuatu, tapi sementara. Mungkin kemudian kehampaan, kelelahan, penderitaan yang akan mengikuti. Karena itu, mintalah secara benar. Kita tundukkan kepala. Saat Roh Kudus turun di hari Pentakosta, para murid tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka menyerahkan rencana dan keputusan kepada kuasa Roh. Pada hari Pentakosta ini, ayo kita mau bertobat. Kita tidak lagi mau berdoa dengan menekan. Kita tidak mau lagi berdoa dengan tuntutan-tuntutan yang tidak jelas. Tapi kita mau mengizinkan Roh Kudus mengubahkan doa-doa kita menjadi penyembahan. Kerinduan menjadi ketaatan. Keinginan menjadi keselarasan dengan kehendak Bapa. Berdoalah bukan untuk mendapat apa yang kita mau, tetapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita menginginkan apa yang Tuhan mau. Biarlah setiap keputusan, setiap permintaan, setiap impian, semuanya itu dipimpin oleh Roh Kudus saja. Tuhan terima kasih. Kami ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik,
yang Kau Allah sediakan jauh sebelumnya. Dan Kau mau kami hidup di dalam itu semua. Berikan kami kepekaan supaya kami tahu Tuhan pekerjaan baik yang Kau maksudkan bagi kami. Ajari kami supaya kami meminta pekerjaan baik yang Kau maksudkan itu hadir, terjadi di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak sering meminta di dalam pemaksaan, tetapi kami mau bersandar kepada apa yang Kau katakan, bersandar kepada apa pengertian-pengertian Kau tetapkan, bersandar kepada janji-janji-Mu, bersandar kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor buat firman Tuhan yang luar biasa yang diberkati. Haleluya. Jadi jika kita berdoa, apakah doa itu dipimpin oleh Roh Kudus atau hanya sekedar kemauan duniawi? Jadi jika doa itu hanya karena ego, nanti akan berubah menjadi penyesalan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, selamat datang buat di minggu-minggu ke depan kita akan menjadi keluarga bersama di tempat ini, amin. Setelah ibadah kita bisa memberikan persembahan ada di sebelah kiri saya, nanti setelah ibadah kita bisa memberikannya. Sekarang mari kita berdiri kembali, mari kita tutup ibadah kita mau naikkan pujian hormat hanya bagi nama-Mu Bapa. Allah yang mulia. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa beribadah di dalam damai sejahtera-Mu hari ini. Biarlah Tuhan
Kami tidak sekedar hadir di tengah-tengah satu ibadah, tetapi biarlah sungguh-sungguh kami menyukakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah kiranya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Engkau nyatakan atas kami. Setiap kami dijauhkan daripada segala kecelakaan mara bahaya, dijauhkan daripada segala hal-hal yang merugikan, mengganggu, bencana, malapetaka. Kami aman hanya karena Tuhan. Engkau adalah Allah keselamatan kami yang terus hadir di dalam hidup kami. Bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itu terus hadir di dalam hidup kita hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin.